Apa kabar semuanya? Baik, Bunda. Alhamdulillah baik, Bunda. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat ya. Ya. Ya, mohon maaf hari ini saya sedang kurang fit. Jadi nggak apa-apa ya, kameranya dinonaktifkan dulu. Ya, Bunda. Selamat datang dan selamat bergabung. Ada Pak Adi Apriyadi Adiansyah MPD sepertinya di sini. Assalamualaikum Pak Adi. Sehat Pak Adi, apa kabar? Kenapa Pak? Alhamdulillah. Nih Pak Adi kayaknya nggak asing kalau saya lihat fotonya. Pak Adi di UT juga? Oh iya, pantesan nggak asing saya lihat foto profilnya. Nggih. Nggih, di UT juga. Nggih. Jadi mohon maaf Pak Adi, hari ini saya tidak mengaktifkan kamera. Biasanya saya menyalakan kamera, tapi hari ini saya sedang kurang sehat ini Pak Adi. Jadi mohon maaf. Nggih. Dan posisi juga sekarang lagi di rumah, tidak di kampus. Cuma karena hari ini minggu lalu saya juga sempat tidak hadir karena ada rapat borang ada seminar kuliah tamu dan diminta di bagian acara sehingga tidak bisa menemani adik-adik mahasiswa. Jadi Pak Adi, ini kami sudah melaksanakan perkuliahan dengan teknik presentasi dan kelompoknya juga sudah dibagikan. Hari ini kelompok 3 ya, Taufik? Mana Taufik yang penanggung jawab kelas? Kelompok 2, Bunda. Oh, kelompok 2. Oke, berarti membahas tentang materi permulaan. Iya, membaca dan menulis permulaan. Mohon maaf, Bunda, Ya. boleh izinkan saya buat screen, Bunda? Kenapa? Bisa izinkan saya buat bagikan layar, soalnya PPT-nya nggak bisa terlihat, Bunda. Oh iya, silakan, nggak apa-apa. Jadi hari ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang membaca dan menulis permulaan. Silahkan kelompok 2 seperti yang sudah saya sampaikan pada awal pertemuan-pertemuan lalu, setiap kali presentasi kelompok yang menjadi moderator tidak boleh presenternya. Jadi moderatornya dari kelompok lain. Silakan kelompok lain, siapa misalnya kelompok 3 berkenan untuk menjadi moderator. Kemudian nanti laporan diskusinya tetap dibuat, notulisnya ya, silakan ditentukan notulennya dari kelompok yang presentasi. Jadi dicatat siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, kemudian apa pertanyaannya, sehingga bisa kita evaluasi nanti proses diskusi kita pada hari ini. Silakan saya serahkan langsung ke moderatornya siapa. Siapa moderatornya? Kelompok 2, siapa kelompok 2? Saya, Bunda. Saya Astri Mulyadewi Hijrah, Dian Febrianti Eka Putri, sama Putri Nifa dari Tansis. Oke. Yang menjadi moderatornya siapa, Taufik? Kelompok kita, Bunda. Siapa? Dari kelompok 2 apa dari kelompok lain, Bunda?
Kan sudah saya bilang, kelompok lain yang akan menjadi moderator. Nggak ada ceritanya presenter menjadi moderator. Baik, siap. Ada beberapa usaha Jadi teman-teman siapa yang ingin menjadi moderator atau saya tunjuk langsung ya? Gimana? Kenapa? awalnya berjualan Ada yang ngajukan diri buat moderator, Bunda? Ya, silakan siapa yang menjadi moderatornya. dan ada pun juga mengalami beberapa. Assalamualaikum Bunda. Ya, Boleh saya saja menjadi moderatornya? atas nama siapa dari kelompok berapa? Atas nama Nurmiatul Fitri dari kelompok 4 Bunda. Silakan, boleh. Mohon maaf Bunda, sebelumnya bisa izinkan kelompok 2 untuk bagi share screen nggak Bunda? Silakan, langsung saja. Soalnya Bunda belum bisa Bunda, soalnya belum diizinkan. Yes, maaf, sebentar, saya bentar, karena perangkat saya satu, laptop saya bentar dulu. Jangan ganggu saya kami. Jika ini HP-ku. Sebentar ya, saya masuk lewat laptop karena tadi agak sedikit bermasalah. Cuma 4 orang. Ini cepat ini. Berapa jumlah kelompok? Enggak tahu. Kemampuan siswa, kemampuan menulis permulaan. Nah, menurut saya di sini dari ketujuh faktor yang sudah dijelaskan tadi itu sangat bagus untuk mengembangkan kemampuan menulisnya siswa. Karena kenapa? Yang di sini yang pertama itu faktor motorik. Yang di sini maksudnya adalah anak ini dapat mengembangkan motoriknya dalam bentuk yang matang atau yang tanpa mengalami gangguan. Kemudian juga yang kedua itu perilaku, yang dimana anak yang hiperaktif atau yang perhatiannya mudah teralih dapat menyebabkan pekerjaannya terhambat termasuk pekerjaan menulis. Nah, jadi di sini seorang guru ataupun wali murid itu harus mengenal dulu bagaimana perilaku anak didik ataupun anak kita tersebut. Nah, jadi dapat kita pakai beberapa metode yang sesuai dengan perilaku siswa dan juga sesuai dengan materinya. Misalnya siswa yang sangat suka dengan yang namanya eksperimen atau percobaan, di sini guru itu atau guru atau wali murid itu bisa menggunakan metode eksperimen yang disesuaikan dengan materi dan juga keadaan yang ada di dalam materi tersebut. Kemudian juga yang selanjutnya itu adalah pengguna tangan yang dominan, yaitu anak yang tangannya kirinya lebih dominan atau yang tidak, tulisannya juga sering terbalik-balik dan kotor.
di sini juga guru juga dapat menggunakan beberapa pendekatan kepada siswa untuk mengenali siswanya bagaimana dia, apakah tangan yang bagaimana yang dia sering dia untuk menulis, kemudian yang dominan itu yang mana. Sehingga dari faktor tangannya sendiri juga dapat menyebabkan faktor-faktor penulisannya itu terganggu. Mungkin itu saja dari saya. Kepada Kahmani, Iya, bisa di. Udah Ada bisa buku saya tambahan? ngerti. Oke, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, kepada para pemateri, pertanyaan atas nama Nandini Ramadanti. Izin moderator. Silakan. Nandini? Ya, Nandini moderator. Ramadanti. Oke. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nandini Ramadanti dengan pertanyaan, berikan alasan mengapa membaca dan menulis pemulaan itu penting bagi siswa di kelas rendah, lalu berikan contohnya. Nah, membaca dan menulis pemulaan ini sangat penting di Kita lanjutkan. Grup 1 ke 10 aja. Iya, makanya batalkan. Nggak ada suaranya. Permisi. Bisa kedengaran? Silakan dilanjutkan. Ini sudah. Oke, mohon maaf sedikit ada gangguan tadi. Saya lanjutkan. Yang dimana membaca pemulaan ini dapat membantu anak didik agar mampu menulis. Nah, di sini juga dapat memupuk dan mengembangkan kemampuan anak untuk memahami dan mengenalkan cara menulis dengan benar, melatih dan mengembangkan kemampuan anak untuk mengenal dan menuliskan huruf-huruf, melatih dan mengembangkan kemampuan anak untuk menuliskan sesuatu yang didengarnya. Kemudian, alasan mengapa membaca pemulaan itu sangat penting, karena dapat membangkitkan dan membina serta memupuk minat siswa untuk membaca. Yang dimana siswa ini dapat diberikan bimbingan dengan berbagai pengalaman membaca, sehingga siswa ini dapat menerima dan mampu mengembangkan sikap berbahasa walaupun pengembangannya hanya pada taraf melafalkan kata dan kalimat. Kemudian contoh dari menulis pemulaan yang dimana sebelumnya menulis dan membaca pemulaan ini diperoleh secara natural oleh anak. Nah, diperolehnya ini dapat berupa baik di rumah, di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Nah, contoh
menulis permulaan di lingkungan sekolah pada kelas rendah itu yang dimana siswa yang sebelumnya tidak mampu menulis huruf-huruf seperti huruf A, B, dan selanjutnya. Di sini guru membantu siswa untuk mengajarkan bagaimana cara menulis huruf seperti huruf A, B, dan selanjutnya. Kemudian contoh dari membaca permulaan. Nah, contoh membaca permulaan dalam lingkungan sekolah ini, yang dimana guru membantu siswa dalam pengejaan dari satu huruf ke huruf yang lain, dari satu kata ke kata yang lain, begitu juga dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Misalnya dari pengejaan dari huruf B ditambah dengan huruf A menjadi ba. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembali ke moderator. Kepada para pemateri, ada tambahan? Belum saya mempertanyakan kepada penanya. Izin menambahkan moderator. Siap, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Membaca dan menulis permulaan merupakan bagian dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dikembangkan di sekolah. Hal ini disebabkan karena kemampuan membaca dan menulis menjadi sarana yang penting dan sangat diperlukan bagi siswa. Karena keberhasilan belajar siswa tergantung pada sebagian besar kemampuan membaca dan menulis. Nah, jika siswa memiliki kemampuan membaca dan menulis yang kurang, sangat mungkin untuk gagal dalam pembelajaran atau setidaknya siswa akan mengalami kesulitan dalam membuat kemajuan. Nah, di sisi lain, jika siswa memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik, tentunya akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil dalam pembelajaran. Nah, mencermati pentingnya pembelajaran membaca dan menulis permulaan di SD, seharusnya kemampuan membaca dan menulis harus dikuasai oleh siswa, karena kemampuan dan keterampilan ini secara langsung berkaitan erat dengan seluruh proses pembelajaran siswa di SD. Keberhasilan belajar mereka dalam mengamati proses kegiatan belajar mengajar di SD sangat ditentukan oleh penguasaan kemampuan membaca dan menulis mereka. Siswa yang tidak mampu membaca dan menulis dengan baik akan mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disajikan serta memproduksi informasi dalam berbagai buku pelajaran. Mungkin itu saja moderator. Kepada Saudari Nandini, apakah butuh tambahan? Atau sudah dimengerti? Baik, terima kasih. Jawabannya bagus sekali. Izin kepada Ibu Desi, apakah sesi kedua dibuka atau presentasinya ditutup? Karena waktu kita sudah mepet, jadi dicukupkan saja. Moderator, silakan ditutup dulu, lalu dikembalikan ke saya. Karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri sekaligus penanya yang sudah memberikan pertanyaan kepada pemateri. Langsung saja saya tutup presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusinya yang bertemakan membaca menulis permulaan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan terkait dengan materi ini. Tadi saya mendengar ada yang bertanya, kenapa MMP ini biasa disebut MMP ya, untuk dilaksanakan terutama pada kelas rendah. Memang MMP ini atau membaca menulis permulaan ya, karena banyak yang salah
menyebut permulaan membaca atau permulaan menulis itu salah lagi, itu beda lagi ya. Ini membaca dan menulis permulaan. Kenapa itu penting? Seperti definisinya ya, MMP itu merupakan salah satu pendekatan. Sesuai dengan kepanjangannya, MMP itu merupakan salah satu program pembelajaran yang diorientasikan ya kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan anak di kelas-kelas awal. Dan kalau di kelas tinggi sudah tidak ada lagi kita temukan MMP. Kenapa MMP ini menjadi materi di dalam perkuliahan ini? Karena diharapkan nantinya Anda sebagai calon guru, kita tidak pernah tahu nanti mungkin saja Anda ketika mengajar di sekolah langsung diajarkan, langsung ditempatkan di kelas rendah. Nah, nanti ini penting untuk Anda ajarkan kepada siswa yang di kelas 1 ataupun di kelas 2, karena kelas 2 juga masih banyak yang belum bisa menulis ataupun membaca dengan lancar. Kenapa disebut sebagai permulaan dan bagaimana apa sasarannya? Jadi peralihan dari masa bermain di TK bagi yang sudah TK ya, atau dari lingkungan keluarga misalnya yang tidak menempuh masa taman kanak-kanak ke dunia sekolah itu merupakan hal yang baru bagi anak-anak. Jadi anak yang tadinya di TK masa-masa bermain ataupun di dalam keluarga yang tadinya tidak mengenal huruf tidak bisa belum bisa membaca, kemudian beralih kepada masuk sekolah dan diwajibkan untuk bisa membaca. Jadi jangan salah persepsi kalau di PAUD itu masa bermain anak-anak, masa bermainnya anak-anak. Jangan nanti ketika Anda di sekolah memaksakan anak harus bisa membaca dan menulis karena sudah TK. Nah, ini yang kadang-kadang salah persepsi bagi namanya guru-guru di SD. Jadi anak SD itu harus bisa membaca dan menulis, bukan masa TK-nya yang memaksa mereka untuk harus bisa membaca dan menulis, tetapi ketika mereka masuk SD baru diajarkan membaca dan menulis. Kalau pada saat anak-anak TK itu mungkin hanya sekedar mengenal huruf, menulis huruf, kemudian bermain, karena itu proses adaptasi anak untuk menempuh sekolah SD. Jadi proses sebenarnya TK itu adalah proses adaptasi anak. Itu makanya kalau di TK kan orang tua masih menunggu. Kalau SD sudah nggak ditunggu lagi gitu. Begitupun dengan proses belajar membaca dan menulis permulaan. Jadi peralihan dari masa bermain di TK atau dari lingkungan keluarga ke dunia sekolah merupakan hal yang baru bagi anak. Hal pertama yang diajarkan kepada anak pada awal-awal masa sekolah tersebut adalah kemampuan membaca dan menulis. Jadi kedua kemampuan ini kenapa diajarkan di kelas rendah? Karena kemampuan ini akan menjadi dasar bagi pemerolehan bidang-bidang ilmu lainnya di sekolah. Tentu kalau misalnya anak-anak tidak bisa membaca dan menulis, tidak akan bisa menerima pelajaran-pelajaran yang lain, tidak akan bisa menerima materi-materi yang lain. Jadi itu kenapa diajarkan kemampuan membaca dan menulis. Dan mereka harus tuntas. Kalau Anda bisa membayangkan kalau anak tidak bisa membaca, kalau anak tidak bisa menulis, tentu pelajaran-pelajaran yang lain atau bidang-bidang yang lain akan terganggu karena tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, namun kemampuan membaca permulaan ini lebih diorientasikan kepada kemampuan membaca tingkat dasar. Jadi atau bisa dikatakan sebagai melek huruf lah ya. Maksudnya itu adalah anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi yang bermakna. Jadi hanya 2 huruf mungkin, saya sudah makan, yang sangat-sangat dasar, yang sangat sederhana. Jangan diajarkan langsung membaca satu kalimat panjang atau satu paragraf, kan bukan kemampuannya di sana. Nah, kecuali kalau sudah kelas 3 mungkin kelas 3, 4 sudah bisa diajarkan membaca menuju ke literasi yang lebih kompleks, lebih luas. Nah, jadi begitu ada
adik-adik sekalian. Jadi kenapa membaca menulis permulaan itu penting diajarkan di SD kelas rendah. Nah, tadi ada juga saya dengar pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana lantas cara mengajarkan anak membaca menulis permulaan ketika masa pandemi. Nah, ini sebetulnya kalau masa pandemi seperti yang kita ketahui, sekolah sempat terhenti ya. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang terhenti. Kemudian aktivitas di luar juga sangat terbatas. Nah, ini sebetulnya peran dari keluarga, peran dari orang tua. Saya selalu mengatakan kepada guru SD, calon-calon guru SD, kemudian kepada orang-orang tua yang saya temui di sekolah maupun di lingkungan setiap hari, untuk menjadikan anak itu mampu dalam segala bidang, jangan di satu sisi saja. Misalnya dari pihak keluarga, dari pihak orang tua menyekolahkan anaknya itu seperti lepas tangan. Jadi anaknya mereka dimasukkan ke sekolah dan ketika nanti mereka keluar atau mereka pulang, mereka harus bisa membaca menulis ataupun berhitung, harus bisa. Jadi seolah-olah tanggung jawab segala sesuatu perkembangan kognitif anak itu dibebankan pada sekolah. Padahal keluarga dengan sekolah itu memiliki peran yang sama. Tidak mampu, tidak mungkin anak-anak akan mampu dengan baik, misalnya dalam hal menulis ataupun membaca, kalau diajarkan hanya di sekolah saja. Tetapi diajarkan pula di keluarga. Jadi harus saling berkaitan antara keluarga dengan kelas, dengan sekolah. Nanti kalau Anda menjadi guru SD, ya, kalau misalnya Anda menjadi guru SD, katakan seperti itu kepada orang tua. Malah peran keluarga itu sangat penting di dalam memberikan motivasi atau mengajarkan anak-anak. Jangan nanti ketika anak pulang sekolah, anaknya lantas dibiarkan bermain saja tanpa ada waktu belajar. Ketika anaknya nilainya jelek, yang disalahkan sekolah. Jadi seolah-olah tanggung jawab sekolah itu yang dibebankan penuh terhadap kemampuan anak. Ini yang kurang baik. Jadi harus ada kolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah ataupun guru. Nah, caranya bagaimana ya? Orang tua mengajarkan anak di sekolah karena sekolah sempat terhenti ketika masa pandemi, kemudian semua terbatas, ya orang tua punya tanggung jawab dalam hal itu, dalam memberikan pemahaman terhadap membaca dan menulis permulaan. Makanya banyak sempat viral kan orang tua yang lebih sibuk belajar daripada anak-anaknya. Ini yang salah sebetulnya. Orang tua dan anak itu sama-sama belajar, bukan orang tua mengerjakan tugasnya anak. Kan gitu. Kebanyakan kemarin kita lihat di media-media sosial orang tuanya yang mengerjakan tugasnya anak-anak. Padahal anak-anaknya sibuk main game misalnya atau sibuk main di rumah. Seharusnya kan mereka orang tua itu mendampingi anak, bukan mengerjakan anak PR, tetapi mendampingi anak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan gurunya. Jadi begitu ya. Ada yang ingin disampaikan? Halo? Ada yang ingin disampaikan? Kenapa sepi sekali nih? Apa gangguan lagi? Jelas ada, Bunda. Ya. Sudah cukup jelas. Sudah? Cukup? Oke, kalau memang cukup, sudah ya. Nah, oke, kalau memang dirasa cukup dan tidak ada yang ingin ditanyakan, saya tunggu laporannya di grup ya. Saya tunggu laporannya di grup. Nanti hasil notulennya. Untuk pekan depan, kelompok 3, materinya tentang apa? Jangan-jangan belum ada yang siap nih kelompok 3. Apa materinya? Tiga, nggak ada suara. Halo. Tampaknya sudah sepi sekali ya. Oke, kalau begitu karena waktu kita juga sudah lewat,
Saya mohon maaf tadi banyak sekali kendala, keluar masuk, susah masuk, pakai laptop juga begitu. Tadi sedang merekam, tiba-tiba keluar terpental, jadi tidak bisa maksimal. Pak Adi masih mungkin di sini. Pak Adi, saya mohon maaf atas suara saya kedengeran nggak ya? Kedengaran Bunda. Kedengeran ya suara saya? Kedengaran Bunda, bahkan jelas kalau di sayanya. Halo? Oke. Iya. Karena tadi apa namanya gangguan, saya nggak tahu ini. Tumben sekali hari ini banyak gangguan. Oke, kalau memang seperti itu saya cukupkan saja sampai di sini. Baik, Bu. Supaya nanti mungkin ada yang mau kuliah lagi di pukul 1. Saya cukupkan. Terima kasih Pak Adi. Saya mohon maaf, mungkin Pak Adinya tidak mendengar atau suara saya tidak sampai. Jadi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amit.